Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para alamah, para kiai, para asatidz wa asatidzah, seluruh jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Hadirin dan para jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, di hari yang ke-6 di dalam bulan suci Ramadan, mudah-mudahan seluruh para jamaah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu bisa beribadah kepada Allah, menyelesaikan ibadah puasa, memperbanyak ibadah kita di dalam bulan puasa ini, walaupun dalam kondisi yang sangat berbeda dengan puasa-puasa yang telah lalu. Di mana-mana kita sering dibicarakan terkait dengan virus dan lain sebagainya. Tapi saya selalu berpesan bahwa adanya suasana yang seperti ini janganlah menjadikan kita ini mengerut. Janganlah menjadi diri kita ini semakin lemah dan putus asa, di mana banyaknya kegiatan-kegiatan yang dibatasi. Tarawih dibatasi, bahkan seandainya ada tarawih di yang bukan zona merah harus menggunakan soft yang 1 meter. Kemudian tadarus Al-Quran di masjid-masjid pun juga dibatasi. Akhirnya kita menjadi patah semangat. Jangan. Semangat kita pun harus kuat. Keinginan kita untuk tetap mencari ridhonya Allah pun harus tetap semangat. Karena apa? Mengaji Al-Quran tidak harus tadarus di masjid menggunakan pengeras. Akhirnya menjadikan kita semangatnya ini menurun. Nilai kesemangatan kita diuji oleh Allah ketika kita harus ngaji di rumah. Kalau kita mau ngaji di rumah, kemudian tidak ada orang yang mendengarkan, kemudian kita tetap semangat, itulah sebetulnya yang lillahi ta'ala sesungguhnya. Sama dengan orang melakukan ibadah sholat. Sholat itu kalau di masjid, maaf, mungkin khusyuk banyak. Kita sholat di masjid yang biasanya tidak pernah ba'diyah, kita sholat ba'diyah, Allahu Akbar, khusyuk. Tapi ketika di rumah kadang-kadang kita sholat sendiri, ba'diyah tidak kita sentuh. Karena apa? Nggak ada orang. Orang sing nonton. Nah, ketika kita ini sholat di rumah, kemudian kok kita khusyuk, ba'diyah kita lakukan, qobliyah kita lakukan, bahkan jamaah dengan orang-orang di rumah, anak istri kita adakan untuk melaksanakan jamaah. Kemudian ketika kita di rumah ini, maaf,
ketika di luar di masjid, masya Allah, tepodok masjid sholat sunnah, qobliyah dilakukan, bahkan tahiyatul masjid dilakukan. Apa sebabnya? Akeh wong. Tapi ketika kita sholat di rumah, ayo jamaah sama anak istrinya, kita ini stay at home, kita ini kondisi lockdown, di mana-mana tidak ada kegiatan. Wis awake dhewe jamaah sholat bersama dengan anak istri di rumah. Kadang-kadang yang kita ambil hanya fardunya toh, sunnahnya kita tidak. Nah, maka hitungannya begini sebetulnya, orang yang melakukan ibadah dengan ikhlas cari ridhonya Allah, kalau boleh saya katakan, ukurannya adalah orang melakukan sholat tahajud di rumah di dalam kamarnya dia sendiri. Kok dia melakukan tahajud dengan sesungguhnya? Berarti dia ini betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah. Kenapa saya katakan demikian? Boleh orang sholat di masjid rame-rame. Sholat maaf, bacaannya dienak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dilakukan karena dia jadi imam. Tapi ketika dia sholat sendiri, durasinya sama enggak? Ketika di masjid jadi imam, dengan dia sholat sendiri di rumah, durasinya sama enggak? Apa ya tetap menggunakan murotal seperti itu, ataukah malah culat-culit? Jadi ini ada desa, mosok sholatnya lam yalid walam yulad. Sebetulnya enggak ada hubungannya dengan arti itu, cuma bahasanya adalah koyok petik nutui jagung, culat-culit seperti itu. Nah, inilah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sore hari ini sebetulnya saya tidak memberikan materi terkait dengan hal itu. Itu sebagai motivasi kita untuk semangat di dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, kita tetap semangat ibadah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan rahmat. Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan maghfirah. Bahkan istimewanya adalah idzukum minan nar, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbebasnya kita dari api neraka. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dalil Al-Qur'an yang setiap Ramadan lawaris. Angger ustaz mesti nganggokno. Di mana-mana ayatnya jelas. Ya, ayat terkait dengan Ramadan ini paling laris tausiah Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yun sewu, ayat ini di mana-mana ketika momen Ramadan, masya Allah, mesti gowo nanti. Gak peduli ustaz kondang, ustaz gak patek kondang, wis katut kabeh ayat ini. Nah, yang saya maksud adalah terkait dengan bulan suci Ramadan, ayat ini disampaikan endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebetulnya Ramadan ini adalah sebuah ukuran. Orang yang melakukan puasa bulan suci Ramadan berarti wong niki cara ngoten ngeten. Wong sing lakoni bulan poso Ramadan ingin meraih sebuah tingkat ketakwaan kepada Allah. Ukurannya di situ. Maka di dalam ayat lain, dalam surah Al-Imran ayat 133 disampaikan begini. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dawe Gusti Allah, wasari'u ila maghfirah, lan cepet-cepetono golek pangapurane Allah. Kula kali panjenengan saya yakin bendina nglakoni dosa. Mesti
Nek dihitung-hitung lho Pak, awake dhewe juga ikut ibadah, awake dhewe juga bendino poso, awake dhewe bendino sembahyang, golek ganjaran awake dhewe karo dosane. Nek dihitung bendino kathah dosane. Cara dikrusno di akhir hayat kita, koyok-koyok iki nutut tah boten. Antara ganjaran ketika dimizankan nanti antara ganjaran karo dosa. Maka cepet-cepetan njaluk maghfirah pangapurane Gusti Allah mir rabbikum wa jannah, karena orang yang mendapat pangapurane Gusti Allah niku dikaplingaken kalian Allah wa jannatin arduhas samawati wal ardu, yaitu luasnya beberapa langit dan bumi. Surga itu u'addat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yun sewu balik dan ayat Ramadan dalam juz 2 itu. Kita diperintahkan untuk berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Di sini ada korelasi takwa, ada hubungannya ayat u'iddat lil muttaqin, pahala yang besar adalah surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya begini, orang yang bertakwa, orang yang dikapling kalian Allah surga, ini orang yang seperti apa? Tergantung konteks ayat yang membahas. Kalau dalam konteks ayat ini yang membahas adalah yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Di dalam alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, konteks yang pertama kita lihat ciri daripada orang yang bertakwa. Kategorinya adalah yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, deeluman kondisi duwe-duwe akeh utawa duwe-duwe titik. Deeluman kondisi sempit atau kondisi lapang. Dheweke luman kondisi apapun yang dia lakukan yunfikuna. Hadirin jamaah pengajian online yang dimuliakan Allah. Ada lagi apa? Di dalam ayat di juz 1, awal juz 1. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ada kalimat wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sama, ayat ini juga menerangkan orang yang bertakwa. Ada ketika membaca kalimat bertakwa, kategorinya mesti ada yunfikun. Yunfikun itu apa? Orang yang meninfakkan hartanya. Makanya cirine ngeten. Poso nek diterima karo Gusti Allah, cirine wonge luman. Budaya ini disampaikan oleh wong Indonesia, wabil khusus orang Jombang nopo. Nek pas wayahe riyaya metu teko Ramadan mesti ngijolno duwe anyar. Ya. Nggih napa mboten? Ya. Mesti ngijolno duwe anyar. Akhirnya nok ndi-ndi ngijolno duwe lodos dijolno anyar. Padahal nek dihitung sampean ijol duit 1 juta, ketemune gak sampai 1 juta. Cuma sampean ludes dijoli anyar. Sampai terjadi pernah saya melihat tetangga saya itu begini, ijol duit. Akhirnya dadi tengeran, setiap tahun ijol duit. Karena apa? Dia sebetulnya ingin mengamalkan yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Mbok duit utangan, mbok duit gak, sing penting dijolno. Begitu ponak-ponakane teko, enak rek riyayan nang budhe lapo mesti duit 2000-an anyar. Nah, jarene arek cilik-cilik, oh iya iku 2000 nek wak kaji kok tambah 5000-an anyar. Akhirnya diurut mbek arek-arek. Begitu mari oleh tuku sego pecel kabeh arek-arek. Nah, hadirin jamaah, yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Kondisi lapang atau kondisi sempit
kita diperintahkan untuk yungfikun. Maksudnya gini, orang yang yungfikun menunjukkan bahwa dia bertakwa. Metu teko Ramadan la'alakum tatakun riyaya ngijolno duwe. Nah, baik iku duwe utangan mbok gak sing penting dijolno. Karepe yungfikun. Begitu padahal riyaya metu teko Ramadan. Syawal bimakna peningkatan. Kalau semakin Syawal tidak meningkat berarti Syawal semakin kemelorotan gitu kan. Maka begini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wong ngijolno duit gara-gara kepingin yungfikuna. Tapi ada pertanyaan lagi, itu memang mengamalkan yungfikuna fisarra iwadorro, apa toh iku budaya? Akhirnya apa sing terjadi? Yo mengambil dari intisari ini akhirnya menjadi budaya. Ditengeri arek cilik-cilik nek gak ngijolno dhuwit bingung padahal gak duwe dhuwit. Akhirnya pitik didol sembarang didol pokoknya gak ngijol dhuwit anyar nyenengno bocah cilik. Yo bagus. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat yungfikuna fis-sarra iwadh-dharra, mengeluarkan harta bendanya dalam kondisi lapang atau kondisi sempit sebab metune Ramadan menjadi orang yang bertakwa kepingin meraih sebuah kaplingan surga dari Allah, maka dia melakukan hal yang seperti itu. Nah, yungfikuna fis-sarra iwadh-dharra. Contoh yang terjadi akhirnya yang saya sampaikan tadi. Begitu riyaya oleh 5 dino, oleh sak minggu, bahkan wis oleh 2 minggu, duit wis entek. Akhirnya kena dulur adoh gak iso teko. Begitu ana kesempatan ponakan-ponakan sing adoh iso teko. Harapane arek cilik-cilik nang ngene budhe iki mang oleh dhuwit maneh. Begitu wis oleh 2 minggu teko, akhire riyayan. Begitu wis mulih arek cilik tolat oleh Bu kok gak dikeki dhuwit anyar. Ya dhuwit wis entek, wis oleh 2 minggu arek. Nah, terus akhire ditakokno, lho Bu, iku mah gak sangen-sangen dhuwit anyar, wis entek riyayane wis entek. Artinya apa? Kondisi yungfikuna fis-sarra iwadh-dharra, lapang atau sempit, memberikan uang seperti itu akhirnya menjadikan budaya ketika hari raya 1, kedua, ketiga, keempat. Nek wis ndukure sak minggu, riyayane wis entek jarene. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yungfikuna fis-sarra, kategori orang yang bertakwa. Kok mari riyaya, mari poso, wong iki kok pancet sadurunge poso mau medhit. Posoan yo pancet medhit, wae-weweh wis dipikir iku kok kaya ana pupu sebab iki yo kiai. Sing iku kelas RT, kelas tangga-tangga yo suwiwi karo apa ngono ae. Lho, wong posoan niku ngekei napa jenenge? Biasane maleman nggih, biasane maleman. Nek dipilih-pilih berarti ketara jek medhit. Nek wong gak medhit ya gak usah pilih-pilih. Umpama suwiwi ya suwiwi kabeh, ceker ya ceker kabeh. Tapi lek dipilih-pilih berarti jek ana medhite. Maka ketika bulan Ramadan dia kok tidak pelit, kemudian sebelum Ramadan juga tidak pelit, bahkan setelah Ramadan dia malah bertambah tidak pelit. Berarti ketara posone diterima karo Gusti Allah. Allahumma amin. Yang pertama itu hanya itu, yungfikuna fis-sarra iwadh-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa ngrekso amarah. Tegese napa? Wonge gak muring-muringan. Saiki contoh mawon. Kula kali panjenengan sedaya kondisi Ramadan nglakoni poso, menahan lapar dan dahaga. Wis poso kabeh, mripate poso, kupinge poso, irunge poso, lesane poso. Begitu pas mantun Ramadan selesai, ciri orang yang bertakwa adalah tidak gampang marah. Iso ngrekso gak muring-muringan. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Makanya wong iku nek kepingin gak muring-muringan kudu betah lesu, kudu betah poso. Nek jek muring-muringan berarti belum kategori orang yang bertakwa, masih jauh dari surganya Allah. Kadang-kadang kan ngeten ukuran itu yang muring-muring iku lak ya watek sih gawan. Wis gak iso.
Masih aku poso ya ora kena diukur. Loh, artinya begini. Orang yang puasanya diterima oleh Allah, posone temen diterima karo Gusti Allah, sebabnya napa? Piyambake niki hatinya semakin semenden nang Gusti Allah. Akhirnya hatinya niki luluh karena kena nur cahaya, keimanannya semakin kuat. Akhirnya emosionalnya tidak terlalu tinggi. Tegesi wong Jawa ngarani gak gampang muring-muringan. Sebab nopo? Ya iki tondo-tondone takwa nang Gusti Allah. Mboten gampang muring-muring. Kan ada orang itu temperamen. Ketika ada masalah gak peduli poso, ngamuk tok penggaweane. Akhirnya dielingno, poso-poso, aja muring-muring. Bah, gak peduli poso. Aku wis kadung emosi lah. Berarti orang ini tidak bisa mengendalikan. Mengendalikan nafsunya ini ketika dia berpuasa. Maaf nggih, ketika dia berpuasa, ukurannya posone diterima karo Gusti Allah napa mboten. Dia itu semakin hari semakin lunak. Semakin hari puasanya semakin diterima oleh Allah, dia emosional semakin lunak, mboten gampang muring-muringan. Lah tengerane ngeten. Kula niku nate, Pak. Karena saya dulu itu sering ke luar Jawa ketika bulan suci Ramadan. Bahkan pernah ke Malaysia sebagai imam tarawih juga pernah. Ketika saya pulang sampai rumah itu biasanya setelah Lebaran. Lah, budaya di kampung saya itu kan ketika hari pertama, hari kedua kan anjang-anjang antar tetangga. Lah, nyonya kula niku mesti gak ana ewangi, ngenteni kula teko. Riyaya oleh 3 dina lek teko baru anjang-anjang. Karena menunggu saya datang, pernah suatu ketika saya pulang dari Papua, kemudian hari keempat baru sampai rumah. Kemudian ketemu istri saya baru saling memaafkan, kemudian anjang-anjang minta silaturahim ke tetangga. Nah akhirnya karena sudah hari keempat, tak gerebek kabeh. Begitu ada kurang satu orang yang agak ya di daerah kampung itu agak lebih tua. Akhirnya saya datang, itu yang paling tua itu belum kita ke sana. Ya. Ternyata anak, istrinya, cucunya, menantunya ngelompok dadi siji sebab mau mengadakan halal bihalal. Nggak tahu halal bihalalnya di mana, naik sudah pesen mobil elep gitu. Saya datang ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh nggih, monggo yai. Akhirnya saya bapaknya wonten. Ya, kalau cari yang sepuh, oh ada monggo. Begitu yang keluar bapaknya. Begitu keluar bapaknya salaman dengan Masya Allah. Lami nggak ketemu jenengan, nggih Pak, saya di luar Jawa. Oh iya ya, akhirnya ngobrol. Ibu di belakang, dibengok kalau bapak yuk, iki lo, anak ya ini teko. Akhirnya, oh iya, krungu toko doan suarane banter, dilalah. Ruang tengahnya sekatnya itu selambu arang-arang, jadi terawang ketok. Ternyata istrinya niku sebab kate halal bihalal leren brai. Braine iku kok suwi. Wah akhirnya sing lanang gak betah, kudu emosi. Wong kula medhayah wis suwi. Iki lho nang digekno kopi. Ya kok sik. Oh, akhirnya metu. Suwi jak kosak-kosik tok sing lanang gak betah metu, mlebu nyusul. Kan ketok selambune arang-arang. Ngomong ngarepe lawang. Lah iya, ket mang dinteni anak putus kate budal ketambahan ana tamu brai tok gak mari-mari. Iya kosak-kosik brai model piye sih towek kakean polah malu geger gak karu-karuan. Nah, artine ngeten para hadirin. Oh akhirnya iya. Akhirnya nggekno wedang kula, begitu kula karena saya sudah agak lama, akhirnya dikekno wedang terus diombe kula langsung pamit. Nyuwun pamit kok kesusu mawon. Nah, begitu kula mantuk, cik kait jogok sandal. Kok kresek kula gawakno, ket mang jegideg ae. Iya, ngamuk maneh. Loh, artinya apa? Metu teko Ramadan, riyo kok cik gegeran. Kadang-kadang kan kita itu maklum. Wong lanang karo wong wedok niku mboten padha. Sampeyan wong lanang-lanang mek wong wedok-wedok niku nggih mboten padha. Ayo berangkat to mrene. Masih sing bagian nyuting masih gak adus gak ketara. Lah nek sing teko bapak-bapak ya kopian, sarungan. Lah kok ibu-ibu sing teko sing mriki ya mesti leren brai, mesti pupuran dhisik. Kalih wong lanang mek wedok mboten padha. Saestu.
Saiki wong lanang diundang kenduren mlaku, kopiahan karo mlaku, benekno klambi karo mlaku, mbuh penceng mbuh gak, dheke prei kiri gak ngatur. Tapi lek wong wedok kate muslimatan, kate pengajian apa maneh ibu-ibu wali murid, kate pertemuan wali murid mbok nyocok-nyocokno klambi are. Ngepas-ngepasno. Jare kiai kula biyen nek ceramah ngeten. Klambine ijo, kudunge ya ana ijone. Akhire brose ya ana ijone. Aisido ana keijo-ijoan. Ana klambine kuning ya ana kuning-kuninge disetel-setelno. Anjene penyetelan, sampai kukune dicet kuning. Nah iki wong wedok-wedok biasa. Wes, nah iku nek sing jek nom-nom dia anak siji loro rada pantes ya tuwek kukune dicet barang iki ya. Ya jelas gak pantes. Klambine abang ana ngene. Sing paling parah jare kiai kula ngeten nek ceramah biyen kula jek eling. Iku nek sing paling parah iku nek klambine batik. Klambine batik aisidone melok batik pisan. Dadi pertemuan wali murid teko, guru-guru nguasi langsung geblak. Lah kaget ya apa gak semaput iku menungso wali murid tadares iku. Soale ketip-ketip kathah. Mila para hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa mencegah amarah atau iso njogo amarah, tidak gampang marah. Itu adalah ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah. Karena orang yang puasanya diterima oleh Allah, la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa kembali lagi bahwa dia adalah tidak gampang marah. Mila kula kalian jenengan bapak-bapak, mas-mas sing rawuh niki sedaya, kita harus ya muhasabah diri. Ketika kita kadang-kadang ngapunten, orang itu ketika sadar diri, ketika dia mau bermuhasabah diri, ngoreksi awake dhewe, nek wis nganggur, gak ono kegiatan leyeh-leyeh, kadang-kadang kate turu to tangi turu, mikir yo aku iki jek muring-muringan. Karo bojo jek nyentakan, karo anak berangkat sekolah adus kok gak mbulet ae, kadang-kadang jek nyentak, jek ngamukan. Awake dhewe niku kudu mikir niku. Akhirnya ketika kita bermuhasabah diri, oh iya, awake dhewe poso iki kan gini toh. Poso ini kan nek di dalam ilmu perwayangan adalah poso ini merupakan kawah condro di mukane Gatotkaca. Gatotkaca iso dadi sekti mandraguna sebab digodhogno kawah condro di muka. Akhirnya metu dadi satriya pringgondani, ora tedas tapak paluning pandi sisane grendo, otot kawat balung wesi ketheke tapi kringete wedang kopi. jadi gini. Oleh diarani kawah condro di mukane sektine mandraguna Gatotkaca digodhog di kawah condro di muka. Wong Islam kabeh duwe kawah condro di muka. Apa kawah condro di mukane wong Islam? Tidak ada lain adalah Ramadan. Karena apa? Keluar dari Ramadan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Wong takwa iku sekti mandraguna. Sebab nopo? Tidak ada tempat kecuali surga. Lho, lah istimewa. Lah ini kita umat Islam, umatnya Rasulullah ketemu tiap tahun Ramadan, dosa dilogrokno, dosa dihancurkan, dosa di ngapura terus karo Allah. Kantun awake dhewe mangkane selalu kita berharap ketemu bulan suci Ramadan, sampai donga di dalam mulai bulan Rajab wis disampaikno. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna ramadhana, wa ballighna, sampaikan saya di bulan suci Ramadan, sebab istimewanya Ramadan untuk menjadikan la'allakum tattaqun. Yang kedua tadi wal kadhiminal ghaid, orang yang diterima puasanya oleh Allah adalah orang yang tidak gampang marah. Mila para hadirin, para jamaah dimanapun Anda berada yang menyimak tayangan ini, mari kita sama-sama bermuhasabah, ngoreksi diri. Sing kathah menungso niku ora napa jenenge, ora rumangsa salah, mesti goleki bener. Ana wong tabrakan nduk embong brek, ayo nek ndi, ngapunten Pak kula sing salah, gak ono. Kon wet pinggir kene, lha aku wis rating. Akhirnya geger. Karena apa? Tidak ada yang merasa
salah, mesti golek benere kabeh. Lah menungso gegeran, muring-muringan itu juga merasa benar sendiri, padahal hakikinya wong nek ngaku dheweke bener, asline wong iku malah paling salah. Wong nek ngaku dirinya salah, mesti wong iki apik karena andap asor, lemah lembut, dia selalu mengalah. Orang yang mengalah akhiratnya dia menang. Nah, maka dari itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wal kadhiminal ghaid, yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Apa wal afina 'anil nas? Saling memaafkan di antara salah satu di antara manusia. Makanya ketika kita awake dhewe iki Ramadan metu ketemu Syawal, saling maafkan minal aidin wal faizin. Wah, anjang riyayan lah istilah wong Jawa ngaran riyayan. Ini bentuk wal afina 'anin nas. Tapi bentuk wal afina 'anin nas ini saling memaafkan, tidak semuanya orang bisa melakukan. Kenapa? Bukan karena jarak, tapi kadang-kadang nek wis kadung loro ati. Kon gak njaluk sepuro, moh ngenteni riyoyo. Lho njaluk sepuro ngenteni riyoyo. Ana wong gak riya, gak usume riyoyo, salaman. Padane riyoyo erek salaman. Ngono barang. Gapleki wong-wong iku sing akeh. Kadang-kadang ngono. Enek njaluk sepuro riyoyo ta salaman. Lho, bukan hanya riyoyonya. Bukan hanya masalah apa. Wal afina 'anin nas menunjukkan kualitas orang ini adalah ciri orang yang bertakwa, saling memaafkan. Mas yo gak riyoyo kok didikake. Ngapunten ingkang kathah nggih. Peduk sepurane sing akeh, kate mulih sepurane sing akeh. Setiap pertemuan salaman, begitu mau pulang sepurane sing kathah. Bahkan saya itu punya guru. Saya punya guru berketemu sapa njaluk sepuro. Sepurane sing kathah. Lah napa kok jenengan njaluk sepuro? Ndak apa-apa, sepurane sing akeh. Karena apa? Tidak tahu diri kita. Kadang kita punya kesalahan sama yang lain. Kita tidak mengerti di dalam hati kita, kadang omongan kita menyakiti orang lain. Kadang sikap kita pun juga menjadikan orang lain tidak nyaman. Kan begitu. Akhirnya sering minta maaf. Orang yang sering minta maaf, berarti orang ini sangat baik. Berarti orang ini bertakwa. Kategorinya takwa. Saling memaafkan. Nah, saling memaafkan itu juga macam-macam. Nah punten ini saya sekedar cerita, walaupun riyoyo cik suwe kan, tetap saya sampaikan cik posone jole 6 dino hari. Ngomong riyoyo cik suwe. Tapi kan materi hari ini perlu saya sampaikan terkait dengan orang meminta maaf. Ini aslinya menurut Islam yo lanang karo lanang, wedok karo wedok salaman, wedok karo wedok salaman. Kan seperti itu. Paling enggak wedok lanang mbek wedok ya cukup memberikan isyarat. Mohon maaf lahir batin. Dan ini bahasanya lucu-lucu orang-orang itu. Jenengan titeni nggih, ya sing rawuh-rawuh ten pengajian sore niki jenengan titeni, kula tak matur. Wong njaluk sepuro sing penting padha ikhlasi. Perkara kalimat sing diucapno niku mboten digawe ukuran. Ana wong njaluk sepuro niku ngeten, nek wong Jawa, Pak ngaturaken sedayaning kelepatan minal aidin wal faizin. Ana ditawur terus minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, nggih. Nggih, jawaban jero nggih, tahu kosong-kosong, nggih, macam-macam. Bahasa itu seperti itu. Ana wane wong njaluk sepuro itu yang lucu lagi itu yang sering hari-hari kita lihat. Cuma jenengan mungkin tidak mengamati. Ana wong moro njaluk sepuro riyayan. Ngomongin iki gak jelas, tapi atine padha. Napa? Jelas agak kalimat, ora jelas. Pak ngaten nggih pun monggo pindah. Bu iki Bu ana tamu. Medine nggih. Itu gak jelas kalimatnya. Tapi diterima karo Gusti Allah. Sebab apa? Atine padha wusule, artine padha sambunge. Intine jelas padha njaluk sepuro. Soale jelas-jelas ikhlas. Wal afina 'anin nas. Ana kalane wong njaluk sepuro malah nggih ngapunten dijelas-jelasno tapi atine bedodok, malah gak diterima karo Gusti Allah. Kenapa? Karena tidak saling. Makanya halal bi halal, ikhlas dengan ikhlas. Njaluk sepuro ikhlas dengan ikhlas, padha ikhlasi. Nah nek awake dhewe salaman atine mau wangkel. Contoh, mungkin
ono si A karo si B gak cocok, atine bedodok karena di sebuah forum yang harus kita salaman, menghindar ya gak iso salaman. Sebenarnya sing akeh ya, tapi atine awas ditenono kon. Nah, iku tambah gak iso, gak diterima karo Gusti Allah. Tapi justru diterima karo Gusti Allah salaman. Wah, ya, seperti gak jelas nggih. Itu malah diterima karo Gusti Allah sebab padha ikhlas. Bermacam-macam. Ada kalanya gini, ketika orang bersalaman taqabbalallahu minna wa minkum. Terus yang dijak salaman jawab taqabbal ya karim. Bagus. Bener ndak salah. Kemudian ono wong njaluk sepuro. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minal aidin wal faizin. Oh ya, sama-sama. Monggo. Ana sepuro sing akeh ya. Sing hebat maneh iku lak wong Jawa. Ono wong kok sepeda ontel, teko lor, teko kidul. Woi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kosong bro yo. Waduh gak ngerti yo bro, yo. Lho pokoke kuno ikhlas kene ikhlas tetep diterima karo Gusti Allah. Bah, yo apa teko doa wis kosong bro ya, aman. Malah sekarang kan musimnya online semua kan. Jadi semua online. Sekarang ini apalagi kondisi yang sangat memprihatinkan Indonesia ini. Riyoyo yang anak-anak yang jauh di luar kota tidak boleh pulang kampung, tidak boleh mudik dan lain sebagainya untuk menjaga kesehatan. Semua untuk memutus rantai COVID-19 akhirnya riyoyone nganggo video call. Boleh gak? Boleh. Video call malah ketok rupane. Sepuluh sing akeh mbek nangis berbes mili ketok. Lah sing gak ketok kan SMS utawa WA. Kula nate kok, kula niki saya punya santri. Ono santri nok pondok ben lucu, wis boyong cek lucu ae. Kula niki di SMS iku biyen niku SMS. SMS itu kalau walaupun tidak ada tulisannya apapun kan tetap terkirim. Saya itu pernah di SMS-i, santri saya itu sering dibuka lho santriku iki. Paling ngucapno riyoyo, tak buka kosong kan opone. Gak ono tulisane blas, tak balesi. Kepencet kok kosong iki yang. Lho mboten Pak, niku riyayan kula. Jadi gak lucu sih wong iki. Dadi gak ono tulisane blas. Lho Pak niku kula riyayan, maksud kula niku kosong-kosong, Pak. Bersih tidak ada dosa. Makanya titik pun tidak saya sampaikan di situ. Karena apa? Karena di situ saya kirimkan kosong, Pak. Layar yang bersih, Pak. Oh, cerdas berarti muridku iki aku. Cerdas iki berarti muridku iki. Iki sing goblok yaine iki berarti. Sampai takon. Maka wal afina 'anin nas. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika berbicara masalah la'allakum tattaqun, semua manusia ingin menjadi takwa, menjadi orang yang muttaqin. Semua manusia. Tapi pada prakteknya, apakah amaliyah kita, kelakuan kita, perilaku kita, kehidupan kita, mendorong enggak kita menjadi orang yang bertakwa? Kan pertanyaannya cuma itu. Kalau kita kuwabeh kepingin jadi orang yang bertakwa, kepingin mlebu swarga kabeh, orang yang mutakin kabeh, semua orang pingin menjadi orang yang bertakwa. Bahkan ciri-ciri di dalam konteks ayat bermacam-macam. Kalau di dalam Surah Al-Imran ayat 133, yang pertama adalah mereka adalah tidak medit, artinya yunfikuna fis-sarai wal dharra. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid, tidak banyak marah, bisa ngeredam emosi, gak muring-muringan. Yang ketiga adalah wal afina, saling memaafkan. Ada lagi ayat yang berbeda. Ciri orang yang bertakwa itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qaulan sadida, ucapane siji nek wong takwa qaulan sadida, ucapane bener, gak ngedabrus. Omongan gak ngalor gak ngidul, omongan lor gak digawa ngidul, omongan kidul gak digawa ngalor. Ono wong wala mari ketemu kene ngelekno kene, ketemu kono ngelekno kene, iku jenenge lambe lamis. Nah, lambe lamis iku gak wong wedok tok, lanang barang ungsum saiki lambe lamis. Ngopi nok warung kono ngrasani kono, ngopi nok kene ngrasani kene, padha ae lanang wedok. Nah, ini malah waqulu qaulan sadida, ngomong sing bener aja mencela-menceli. Ini bertakwa. Tidak peduli, tidak dipandang itu siapa. Jangan dilihat dari sorbannya, jangan dilihat dari jubahnya, jangan lihat dari jenggotnya, jangan dilihat dari kostumnya, jangan lihat dari perilaku, siapa nama besarnya. Tapi kalau dia ngomongnya masih mencela-menceli, berarti dia bukan kategori orang yang muttaqin. Karena apa? Allah menyampaikan waqulu qaulan sadida. Ada lagi
Setelah mengucapan yang baik, nek wong iku jujur ngomongi temenan, berarti ketara wong apik, ketara wong takwa. Setelah waqulu qaulan sadida, satu, yuslih lakum. Hebatnya orang yang mengatakan dirinya bertakwa, dia terhindar dari dunia medit, permeditan, terhindar. Yang kedua, dia tidak gampang muring-muringan. Yang ketiga, dia suka memaafkan di antara orang yang lain. Omongannya api, kalau disambung mesti Allah memberikan hadiah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuslih lakum. Allah akan bagusi lakum terhadap kalian. Apa nih a'malakum? Termasuk amaliyah kita, perilaku kita menjadi baik karena kita orang yang bertakwa. Seperti itu. Yuslih lakum a'malakum. Lah nek wong sing diarani prilakune wis api, ucapane api, terus lumen, wonge gak gampang muring-muringan, orang yang dikatakan bertakwa sering selalu memaafkan orang yang lain, yang dinamakan seperti ini berarti jelas inilah kategorinya orang yang bertakwa. Yuslih lakum, dibagusi amaliyahnya. Wong nek perilakunya api bukan baik ketika banyak orang, tapi baik tanpa ada orang pun baik. Seperti awal tadi saya katakan, wong sembahyang nduk masjid akeh wong khusyuk, suwi belum tentu dikatakan khusyuk. Wong sing sembahyang teman-teman khusyuk itu adalah wong nek sembahyang ijen gak ana wong. Sama dengan orang ketika banyak orang kok ngomongnya lemah lembut, biasanya niku ana karepe. Nggih nyun sewu nek pas wayahe ngapunten, pas wayahe pilkada, pil-pilan ngene iku biasa mbok sing caleg-caleg calon-calon wis mbuh iku nek ngomong awalus. Waduh ngapunten ingkang kathah. Kula niki nyalokaken ngeten. Insyaallah program saya itu begini. Nanti masjid itu tak sumbang bla bla bla. Mbok. Begitu dadi meneng bidek gak karu-karuan. Pancet lah. Hal yang seperti ini suatu contoh bahwa ketika dia berbicara baik, ketika ada maunya. Tapi ketika orang ini berbicaranya ini baik, ada orang gak ana wong lemah lembut. Bahkan maaf, kuncinya adalah yang paling kecil. Wong ketara apik karo mboten, nek ngomong karo anake dhewe apik ora. Dia ngomong sama anaknya, sama istrinya, sama keluarganya, dia menyampaikan kalimat bahasa yang bagus. Nah, jangan seperti itu. Ngomong kok boso. Nah, seperti itu. Sampai anaknya boso. Itu ukuran yang kedua. Ukuran yang pertama adalah orang yang betul-betul baik itu terhadap istrinya. Yun sewu para hadirin jamaah. Wong sing ndek bojo-bojo, sing nyemak jamaah saya, ayo dikoreksi. Nek karo bojone kok apik, mesti mbek wong liya apik. Kecuali sing gak di bojo lho ya. Kecuali sing gak di bojo. Wong nek karo bojone kok apik, mesti karo wong liya apik. Iki kunci. Yang sering terjadi terhadap tetangganya bagus, terhadap tetangganya ngomong lemah lembut, tapi ngomong karo bojone nyentak-nyentak. Niku sing terjadi yang sering. Makanya kunci pertama, wong iki nek ucapane apik, aja didelok nek pas ceramah. Nek ceramah mesti apik tok, soalnya diundang wong are. Diwasno wong akeh. Ceramah apik. Tapi lek karo bojone kok apik. Kadang-kadang panggilan saja pengaruh. Nyeluk bojone niku ya nek Kanjeng Rasul kan nyeluk ya Humairah. Sekarang kan lagi ngetren Humairah itu ya. Aisyah lagi lagu-lagu lagi ngetren. Mestinya ini munculnya lagu yang ngetren seperti itu, mestinya maaf, itu jangan sampai kita hanya mengkonsumsi lagunya. Tapi apa makna di dalam kandungan itu? Bahwa Rasul itu sangat sayang sama Aisyah. Rasul itu sayang sama istrinya. Lah kita ini duwe bojo no omah bendino ditinggali ngaji. Toko omah dikai berkat pegel turu. No omah kadang-kadang kita susah. Nah, maka dari itu kuncinya adalah kalau sama istri kita baik, mesti sama orang lain itu baik. Maka ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengingat waktu yang sangat sempit hari ini,
adalah kunci orang yang bertakwa adalah satu, tadi saya ulang, yang pertama adalah mereka luman boten medit, nomor loro boten muring-muringan, nomor telu gampang nyepuro, ucapani api, insyaallah hadiah dari Allah adalah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, orang yang selalu dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan untuk jenjang-jenjang pada hari-hari berikutnya tetap semangat dan semoga berkah dunia akhirat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.